Heho Pop gengs! Jokowi seringkali disebut-sebut sebagai presiden yang mampu mencuri hati rakyatnya karena doyan belusukan. Tapi ternyata jauh sebelum Jokowi, ternyata Soekarno dan Soeharto juga udah jauh lebih dulu mempopulerkan aksi belusukan. Bukan hanya belusukan biasa, namun mereka melakukannya dengan metode penyamaran atau yang biasa disebut perjalanan incognito. Ternyata metode penyamaran emang udah sering dilakukan oleh banyak pejabat di dunia ini ya. Kirain cuma influencer macam Baim Wong atau Atta Halilintar aja yang doyan. Meskipun beberapa dari kisah penyamaran para pejabat ini nggak selalu mulus. Jens Stoltenberg ini misalnya, saat masih menjabat Perdana Menteri Norwegia tahun 2013 lalu, ia sempat melakukan aksi yang memukau dunia. Jens melakukan penyamaran sebagai sopir taksi lengkap sama seragamnya. Tujuannya tak lain agar bisa mencari tahu aspirasi rakyatnya dengan ngajak mereka ngobrol dengan membahas isu-isu tertentu. Menurutnya dengan cara seperti itu, ia bisa mendapatkan pengakuan yang jujur dari rakyatnya. Selain itu, pengamat politik menilai cara yang dilakukan Jens adalah salah satu trik untuk meraih simpati publik. Sebab mereka akan tahu jika pemimpinnya benar-benar bekerja untuk mendengarkan suara rakyatnya. Nah, setahun kemudian, Jens menyelesaikan periodenya kemudian diangkat jadi Sekretaris Jenderal NATO ke-13 sejak 2014 hingga kini. Hanya saja nih, belakangan surat kabar terbesar di Norwegia, Verdensgang, mengungkapkan bahwa aksi penyamaran Jens bisa dibilang palsu. Soalnya 5 dari 14 penumpang taksi itu merupakan penumpang yang dibayar sebesar 500 kroner atau setara dengan Rp850.000 yang dipanggil melalui casting. Namun Jens mengaku ia tidak tahu menahu soal itu. Soalnya penumpang bayaran itu berdasarkan keputusan tim produksi videonya. Dan katanya sih itu hal wajar dan bukan masalah. Tapi tetap aja ya namanya settingan. Terus bedanya apa sama influencer pemburu konten kalau gini? Nah, kalau yang dilakukan sama mantan wali kota Salt Lake Country, Utah, Amerika Serikat baru gokil. Gak ada settingan tapi malah kena zong. Jadi, Ben Michael McAdams yang menjabat sebagai wali kota periode 2013 hingga 2019 ini rela menjadi tunawisma alias gelandangan selama 3 hari 2 malam untuk mencari solusi permasalahan tunawisma di kota tersebut. Soalnya doi heran, pemerintah udah membangun tempat berlindung agar para gelandangan bisa tidur aman dan nyaman, tapi kok mereka justru nggak tertarik. Mereka tetap tidur di trotoar, depan etalase toko, dan di pinggir jalan. Akhirnya nih, Ben memutuskan untuk benar-benar mengenakan pakaian layaknya tunawisma. Nah, sebagai gelandangan yang baru kelihatan, di malam pertama, Ben mendapat beberapa wejangan dari gelandangan yang udah lebih senior. Mulai dari saran untuk tetap mengenakan sepatu, bahkan di saat tidur jika tidak ingin kecurian, hingga tidak ke toilet umum pada malam hari, agar terhindar dari kekerasan seksual. Lalu di malam kedua, Ben akhirnya menemukan jawaban atas pertanyaannya selama ini. Ia memutuskan untuk tidur di penampungan yang ia bangun. Ternyata, di sana sudah menjadi sarang pengedar narkoba dan gangster yang sering memalak dan melakukan kekerasan kepada para gelandangan. Pantas saja para tunawisma ini gak betah tinggal di sana dan memilih kembali tidur di jalan. Ben pun memutuskan untuk mengakhiri penyamarannya dan segera bekerja keras untuk mencari solusi atas masalah para gelandangan ini. Ia bertekad untuk memperbaiki tempat penampungan dengan memperketat sistem keamanan sehingga tempat penampungan ini benar-benar bisa menjadi rumah bagi para tunawisma. Banyak yang menganggap apa yang dilakukan oleh Ben ini hanyalah pencitraan. Tapi nggak sedikit pula yang memuji pria yang kini sedang mencalonkan diri menjadi anggota DPR ini. Karena tidak seperti penyamaran gelandangan yang banyak dilakukan para konten kreator, Ben ini benar-benar total melakukan penyamaran, bahkan tidur di jalan sampai 2 malam. Ia benar-benar merasakan yang namanya perasaan tidak aman dan nyaman tidur di jalan. Melihat perkelahian 2 tunawisma yang berebut tempat tidur di depan matanya, bahkan melihat pecandu menyuntikkan narkoba langsung ke lengannya. Kurang ngeri apa coba? Tapi kalau ngomongin soal kengerian, aksi penyamaran almarhum Hugeng ini sih yang menurut aku nggak ada lawan. Kala itu pemilik nama lengkap Jenderal Polisi Dr. Andus Hugeng Imam Santoso ini menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kelima.
di tahun 1968 hingga 1971. Ia mengenakan kemeja bunga-bunga dan wig panjang lengkap dengan shawl di lehernya. Ia bergaya layaknya anak hippies yang sedang mabok sambil menghisap rokok kretek. Ia mencoba bergaul dengan para pecandu narkotik di kalangan anak muda. Hugeng memutuskan untuk melakukan penyamaran itu karena menganggap kalangan anak muda saat itu sudah amat meresahkan. Tentu aksinya itu berpotensi membahayakan dirinya sendiri dan penuh resiko. Tapi sebenarnya hal itu bukan hal biasa di kalangan kepolisian. Sejak zaman revolusi, Hugeng sudah kerap kali melakukan berbagai aksi penyamaran dengan cara yang berbeda-beda. Salah satunya adalah menjadi petugas restoran. Berkat penyamarannya itu, Hugeng akhirnya bisa membongkar sindikat pengedar ganja yang ternyata dilakoni oleh banyak orang kaya yang depresi karena broken home. Anak baik-baik sih juga ada, bahkan ada anak menteri. Mengetahui itu, ia langsung menghubungi sang menteri dan memberikan pilihan. Apakah ia ingin memberikan pelajaran untuk anaknya sendiri atau menyerahkan segalanya kepada Hugeng untuk mengambil tindakan. Tak heran jika Gus Dur bahkan amat mengakui kejujuran Hugeng. Ia pernah berkata polisi yang baik itu cuma ada 3. Almarhum Pak Hugeng bekas Kapolri, patung polisi, dan polisi tidur. Nah, kalau penyamaran dalam negeri sih, Wiranto juaranya. Iya, soalnya aksi penyamarannya di tahun 2014 lalu tuh heboh banget. Alasannya sih sebagai calon presiden yang akan bertarung di Pilpres tahun 2014 lalu, ia sengaja melakukan penyamaran itu dengan tujuan untuk melihat langsung persoalan yang dihadapi sama rakyat kecil. Awalnya diketahui Wiranto mulai dari menyamar sebagai tukang beca di Solo, Jawa Tengah. Ia mengayuh becak dengan menggunakan topi caping dengan celana hitam. Dengan begitu ia merasa lebih mudah diterima sesama tukang becak dan mengadakan dialog untuk mendengar keluhan mereka. Bukan sekali saja, mantan tentara yang kini menjadi ketua Dewan Pertimbangan Presiden ini juga pernah menyamar menjadi kernet bis di daerah Semarang hingga pedagang asongan dalam acara TV mewujudkan mimpi Indonesia. Tapi ya bukannya meraih simpati tapi malah jadi bahan meme seantero netizen. Selain karena penyamaran yang dianggap lebay, juga karena aksi ini terlalu sering dilakukan dan membuat pemirsa jadi bosan. Emang bener-bener deh ya netizen. Oke, selanjutnya ada wali kota Cincinnati yang menyamar menjadi pekerja biasa, yang bernama Mark. Ia melakukan penyamaran itu sebagai bagian dari reality show Undercover Boss. Mark harus rela didandani berambut kriwil, berkacamata, dan berkumis. Ia bertugas untuk menyingkirkan bangkai-bangkai hewan mati yang dilindas kendaraan di jalan karena bertugas di Departemen Pelayanan Publik. Nah, dari penyamarannya ini, Mark berkenalan sama Denny yang sudah melakoni pekerjaan itu selama 8 tahun, namun mengeluh pekerjaannya terasa berat karena tidak dilengkapi dengan mesin derek untuk memindahkan binatang besar serta GPS. Selain itu, ia juga bercerita bahwa ia mempunyai 8 anak, namun merasa belum bisa menyenangkan keluarganya yang ingin rekreasi ke New York. Merasa terbantu dengan berbagai informasi yang ia dapatkan, Mark pun memberikan bonus kepada Denny sehingga bisa mewujudkan impiannya berlibur bersama keluarga. Selain itu, Mark juga pernah menyamar menjadi penjaga perkemahan sekolah musim panas. Nah, dari hasil penyamarannya, Mark merasa mendapatkan pandangan baru yang tak ternilai hingga membuatnya terbantu untuk menyusun program yang lebih tepat sasaran. Nah, menurut kamu cara seperti ini patut dilakukan semua pejabat atau gimana nih?